Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 kelas 1147 akan menjelaskan tentang periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Dasar adalah dasar hukum tertinggi dalam negara kita. Semua lembaga, peraturan, dan kebijakan harus berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar. Menariknya, sejak Indonesia merdeka tahun 1945, konstitusi kita tidak hanya satu versi, tapi sudah mengalami beberapa kali perubahan secara umum. Ada lima periode pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945 dari 1945 sampai 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dari 1949 sampai 1950. Yang ketiga, Undang-Undang sementara dari 1950 dari 1990 sampai 1955. Yang keempat, Undang-Undang 1945 kembali berlaku dari 1959 sampai 2002. Dan yang kelima, Undang-Undang 1945 pasca amandemen dari 2002 sampai sekarang. Nah, kita mulai dari yang pertama, masa setelah proklamasi kemerdekaan. Periode pertama, Undang-Undang 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1946. Undang-Undang 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia merdeka. Ciri-ciri utama masa ini: bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden memegang kekuasaan besar, lembaga negara yaitu MPR, DPR, DPA, PPK, dan MA. Namun Indonesia waktu itu masih belum dalam masa revolusi fisik melawan Belanda. Jadi Undang-Undang 1945 belum siap diharapkan sepenuhnya. Baru sebagian lembaga negara yang berjalan. Pada akhirnya setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar atau KMB, pada 27 Desember 1945, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Artinya Undang-Undang 1945 berhenti berlaku dan diganti dengan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Baik, kita masuk ke periode kedua, yaitu masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Periode ini dimulai setelah penandatanganan hasil konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda. Menurut kesepakatan yang dikesepakati, Indonesia harus berbentuk negara federal atau serikat agar Belanda mau mengakui kedaulatannya. Ciri-ciri masa konstitusi Republik Indonesia Serikat ialah bentuk negaranya serikat atau federal, terdiri dari beberapa negara bagian seperti negara Indonesia Timur dan negara Pasundan serta negara Madura. Bentuk pemerintah hanya adalah parlementer. Presiden hanya kepala negara, sedangkan kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Walaupun terlihat demokratis, sistem ini tidak cocok dengan semangat persatuan bangsa Indonesia. Rakyat di berbagai daerah menginginkan negara kembali bersatu seperti semula. Akhirnya, setelah berbagai kesepakatan politik, negara-negara bagian setuju untuk bergabung kembali menjadi satu negara kesatuan, yaitu adalah Negara Republik Indonesia atau NKRI. Maka pada 17 Agustus 1950, Konstitusi Republik Indonesia Serikat resmi diganti dengan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Selanjutnya kita memasuki periode ketiga, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara ini disusun sebagai bentuk kompromi antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Republik Indonesia, sambil menunggu terbentuknya Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. Dalam sistem ini, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, namun tetap menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Berbeda dengan sistem presidensial, di sini presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dijabat oleh seorang perdana menteri bersama kabinetnya. Kabinet ini bertanggung jawab penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan kepala presiden. Sekilas, sistem ini tampak lebih demokratis karena memberi ruang bagi banyak partai politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, sistem parlementer justru menimbulkan instabilitas politik. Kenapa? Karena sering terjadi konflik antar partai
yang menyebabkan pergantian kabinet secara terus-menerus. Bayangkan saja, dalam waktu 9 tahun, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Akibatnya, program pemerintahan tidak pernah sempat berjalan dengan maksimal. Dan pembangunan pun terhambat. Selain itu, pada masa ini dibentuk lembaga bernama Konstituante yang bertugas untuk menyusun undang-undang dasar yang baru dan tetap. Sayangnya, lembaga ini gagal mencapai kesepakatan, terutama dalam menentukan dasar negara yang akan digunakan. Apakah tetap Pancasila atau diganti dengan dasar Islam? Perdebatan yang panjang tanpa hasil membuat situasi politik semakin tidak stabil. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan dekret presiden. Isi dari dekret tersebut adalah yang pertama, membubarkan konstituante. Lalu yang kedua, menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan terakhir, menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Keputusan ini menandai berakhirnya masa Undang-Undang Dasar sementara 1950, sekaligus kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara hingga saat ini. Nah, kita masuk ke periode keempat dalam sejarah konstitusi Indonesia, yaitu saat Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Saat itu, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante, lembaga yang bertugas menyusun konstitusi baru, karena dianggap gagal mencapai kesepakatan. Sejak saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 kembali digunakan sebagai dasar negara, tapi pelaksanaannya sangat berbeda-beda tergantung pada siapa yang memimpin negara. Yang pertama, ada masa demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, Presiden Soekarno memegang kekuasaan yang sangat besar. Istilah dari demokrasi terpimpin sendiri menggambarkan sistem pemerintahan yang berpusat pada satu pemimpin saja, yaitu di masa itu pada presiden. Sistem pemerintahan sangat tersentralisasi dan keputusan-keputusan penting seringkali diambil langsung oleh presiden tanpa melalui DPR. Lembaga-lembaga negara tidak berjalan secara seimbang, bahkan presiden merangkap sebagai 1. Kepala negara, 2. Kepala pemerintahan, sekaligus ketiga panglima tertinggi militer. Selain itu, muncul konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis yang menjadi dasar politik Presiden Soekarno. Namun, kondisi politik dan ekonomi memburuk sehingga akhirnya terjadi gerakan 30 September 1965 atau G30S yang menjadi titik balik sejarah. Yang kedua, ada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Setelah adanya G30S, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dan secara resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Periode ini dikenal sebagai Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berjanji akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan tetap sangat terpusat pada presiden. Lembaga-lembaga negara seperti DPR dan DPR cenderung mengikuti kehendak eksekutif. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sangat dibatasi. Sekaligus, kritik terhadap pemerintah sering dibungkam dan pengawasan terhadap kekuasaan menjadi lemah. Selama lebih dari 30 tahun, Orde Baru membangun stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan mengorbankan demokrasi dan hak-hak sipil. Krisis ekonomi pada tahun 1997 menjadi pemicu utama runtuhnya Orde Baru. Lalu yang ketiga ada masa reformasi awal 1998 sampai 2002.
Pada Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi dan desakan rakyat yang sangat kuat. Era baru pun dimulai, yaitu masa reformasi. Di masa ini, muncul tuntutan besar untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Salah satu sorotan utama adalah konstitusi. Banyak pihak menilai bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus diamandemen agar kekuasaan tidak lagi terpusat hanya pada presiden. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Tujuan amandemen ini adalah yang pertama, memperkuat sistem demokrasi. Lalu yang kedua, agar dapat menyeimbangkan kekuasaan antara lembaga negara. Dan yang ketiga, menjamin hak asasi manusia atau HAM. Serta yang keempat, meningkatkan peran rakyat dalam pemerintahan. Amandemen ini mengubah banyak pasal dan struktur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk, presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi langsung oleh rakyat. Setelah proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selesai pada tahun 2002, Indonesia resmi memasuki periode kelima dalam sejarah ketatanegaraan. Amandemen ini merupakan hasil dari keinginan bangsa Indonesia untuk memperbaiki sistem pemerintahan setelah masa reformasi. Tujuannya adalah agar pemerintahan menjadi lebih demokratis, transparan, dan berpihak pada rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Setiap tahap membawa perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan utama amandemen meliputi yang pertama, memperkuat sistem demokrasi supaya rakyat punya peran lebih langsung dalam menentukan pemimpin. Yang kedua, membatasi kekuasaan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang seperti di masa lalu. Lalu, yang ketiga, menegaskan hak-hak dasar rakyat termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Lalu, dari hasil amandemen ini, lahirlah berbagai perubahan penting dalam struktur pemerintahan. Yang pertama, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal 2 periode yang masing-masing periodenya adalah 5 tahun. Lalu, yang kedua, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang jujur dan adil. Yang ketiga, muncul lembaga-lembaga baru, yaitu yang pertama, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang mewakili kepentingan daerah dalam pemerintahan pusat. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK yang berfungsi menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Komisi Yudisial atau KY yang berperan menjaga kehormatan dan kemandirian para hakim. Lalu ada juga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kini MPR sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung. Lalu ada hak asasi manusia yang mendapatkan bab khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan bagi setiap warga negara. Semua perubahan ini membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih terbuka, kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu orang, dan rakyat memiliki kendali lebih besar dalam menentukan arah negara. Selain itu, adanya lembaga-lembaga baru membuat pengawasan terhadap pemerintah menjadi lebih kuat dan seimbang. Dengan selesainya amandemen pada tahun 2002, Indonesia memasuki periode Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, sebuah masa di mana prinsip demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat menjadi dasar utama dalam menjalankan pemerintahan. Periode ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi fondasi sistem politik Indonesia modern.
Jadi, perjalanan konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa bangsa kita terus belajar memperbaiki diri. Setiap periode baru membawa pengalaman baru dalam menjalankan pemerintahan. Dari sistem presidensial, federal, hingga parlementer, semuanya pernah kita alami. Dan akhirnya kita sampai pada sistem yang lebih demokratis seperti sekarang. Jadi, itu semua merupakan penjelasan pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia mulai dari 1945 sampai dengan pasca amandemen. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.